Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,49% ke angka 5.557. Di video ini saya akan menganalisa saham Pegas yang masih terus naik hari ini. Dan beberapa saham yang menurut saya masih layak untuk kita amati pergerakannya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham P1. Saham P1 pada perdagangan hari ini masih terus melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 1% lebih ke harga 494. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini P1 bergerak sangat uptrend dan telah berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150. Dan saat ini jika kita lihat P1 berada dekat dengan daerah resisten berikutnya di harga 500. Jadi setelah berhasil break dari resisten kuat ini, resisten kuat berikutnya adalah di harga 500. Dan kenaikan P1 selama 1 bulan ini sudah lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, menurut saya saat ini saham P1 masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan harga 500 merupakan resisten yang sebelumnya gagal ditembus oleh saham P1. Dan saat ini mulai berusaha ditembus kembali oleh saham P1 ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan akumulasi pada saham P1. Bisa kita lihat dari data pergerakan asing ini. Sebelumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 16 asing masih terus melakukan distribusi. Tapi mulai dari tanggal 19 Oktober sampai hari ini bisa kita lihat asing terus masuk membeli saham P1. Ini yang membuat saham P1 terus melanjutkan kenaikan. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang memang tujuannya investasi pada saham P1, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun dalam 1 minggu ke depan ada peluang P1 untuk terkena profit taking karena kenaikannya sudah lumayan tinggi, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dan naik menuju target berikutnya di harga 550. Jadi bisa kita lihat apabila dalam 1 minggu ini P1 berhasil break dari harga 500, maka target berikutnya adalah di harga 550. Jadi di sekitar daerah sini. Sekaligus menutupin gap down yang sempat terbentuk pada Maret kemarin. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, teman-teman bisa tunggu P1 berhasil break dari harga 500 baru entry, atau tunggu P1 terkena profit taking dan pullback menuju daerah support terdekat baru teman-teman entry. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 470 sampai 476. Jadi teman-teman bisa tunggu di daerah sini. Saat turun menyentuh daerah support ini dan rebound, teman-teman bisa entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 890. Bisa kita lihat di grafik, selama 2 minggu ini saham Hoki memang masih bergerak sideways. Karena masih gagal break dari resisten di harga 900. Jadi selama 2 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways dan support terdekat berada di harga 840. Tapi untuk tren jangka menengah saham Hoki masih bergerak uptrend. Jadi bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak downtrend, setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, saham Hoki terus bergerak naik. Dan kenaikan uptrend ini saya lebih suka karena garisnya lebih bagus. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham P1 tadi sama-sama uptrend, tetapi kenaikan saham P1 sangat tinggi dan kesannya terlalu naik. Jadi apabila saham yang kenaikannya lumayan tinggi, khawatirnya penurunannya juga sangat tajam. Cuma memang saat ini IHSG atau pemerintah lagi membantu trader-trader karena ARB cuma 6%. Jadi penurunan tidak akan terlalu dalam.
apabila sebelum COVID ARB bisa di atas 20%, pada saat kenaikan tinggi bisa-bisa turunnya juga akan sangat dalam. Jadi untuk uptrend yang tren seperti hoki ini saya lebih suka. Karena kenaikannya nggak terlalu tinggi, pada saat turun juga masih stabil. Jadi pergerakannya lebih enak untuk kita hold atau kita tahu kapan mau take profit. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham hoki. Ini bisa kita lihat dari data pergerakan asing selama 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, hoki masih ada peluang untuk break dari resisten harga 900. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham hoki di harga bawah atau di sekitar garis EMA 150, menurut saya saham hoki masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren uptrendnya belum patah dan masih ada peluang untuk break dari resisten di harga 900. Dan apabila resisten ini berhasil terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 1000. Dan sekaligus merupakan resisten yang sebelumnya gagal ditembus oleh saham hoki pada akhir Februari atau awal Maret kemarin. Jadi untuk teman-teman yang pingin take profit, bisa take profit apabila terlihat hoki masih gagal break dari harga 1000. Karena harga 1000 merupakan harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir ini. Jadi ada peluang hoki untuk turun saat menyentuh harga 1000. Tapi apabila tujuannya memang ingin investasi pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, hold saja saham ini atau minimal sampai garis uptrendnya patah. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, hold saja. Pada saat mulai patah baru take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini masih sideways, teman-teman bisa tunggu hoki break dari harga 900 baru entry atau tunggu di sekitar daerah support di sekitar harga 840. Karena saat ini masih sideways, masih ada peluang hoki untuk turun mendekati atau menyentuh daerah support di harga 840. Berikutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 2.300. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham XL masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 2.400. Dan XL juga masih berada di atas daerah support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.200 sampai 2.205. Untuk teman-teman yang saat ini bingung harus beli saham apa karena rata-rata saham sudah naik tinggi dan teman-teman mungkin sudah mulai take profit pada saham-saham yang sedang punya dan punya modal tapi bingung mau cari saham apa, saya menyarankan untuk screening saham-saham yang saat ini dekat dengan garis EMA 150. Karena apabila teman-teman ikutin analisa saya atau melihat saham-saham yang sedang uptrend saat ini, rata-rata sudah berhasil break dari garis EMA 150. Dan saat berhasil break, rata-rata naiknya lumayan tinggi. Jadi sekarang apabila teman-teman punya modal tapi bingung mau cari saham apa, coba screening saham-saham seperti XL saat ini, yang masih bergerak sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150. Bukan berarti kita langsung entry saat ini, tetapi bisa kita amati apabila berhasil break dari garis EMA 150 kita bisa entry. Untuk saham XL ini bisa kita lihat saat ini masih sideways dan garis MACD juga masih sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham XL. Bisa kita lihat, setelah sebelumnya asing terus melakukan akumulasi, 1 minggu ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi berbanding terbalik dengan teman dia saham Telkom yang saat ini mulai bergerak naik dan asing terlihat dalam 2 minggu terakhir ini masuk, XL malah kebalikannya asing mulai keluar. Ini yang membuat saham XL kenaikannya tidak seperti saham Telkom yang telah berhasil break dari resistennya. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya XL masih ada peluang untuk bergerak sideways.
dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham XL, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Apabila mau swing trade, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Tapi apabila tujuannya trading jangka menengah atau jangka panjang, bisa hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan tunggu XL berhasil break dari garis EMA 150 dan mulai bergerak uptrend. Karena apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 2600. Jadi setelah break, target berikutnya 2600 dan XL akan mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dan apabila 2600 juga terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 2800. Jadi saat ini saham XL bisa kita masukkan ke watchlist. Apabila mau swing trade atau mau tunggu break, teman-teman bisa tunggu di garis EMA 50 atau 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Pegas hari ini ditutup naik tinggi 7% lebih ke harga 1365. Pada kemarin sore, keluar berita Pegas mendapatkan penghargaan laporan keberlanjutan tahun 2019 terbaik. Jadi mungkin ini salah satu sentimen positif yang membuat saham Pegas naik tinggi hari ini. Untuk link berita akan saya taruh di bagian deskripsi untuk teman-teman yang mau baca berita ini. Dan dari data atau dari grafik bisa kita lihat, sebelumnya Pegas juga masih bergerak sideways. Dan apabila teman-teman telah mengikuti analisa saya pada saham Pegas sebelumnya, waktu itu saya menjelaskan Pegas masih ada peluang untuk break dari resisten kuat di EMA 150. Jadi hampir mirip dengan saham XL tadi, sama-sama saat ini masih berada di bawah garis EMA 150. Dan bisa kita lihat ini contoh nyatanya, apabila sebuah saham berhasil break dari garis EMA 150, maka peluangnya untuk mulai uptrend akan sangat besar. Jadi paling tidak untuk jangka pendek akan bergerak uptrend apabila berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50, bisa kita lihat support di EMA 50 selalu menahan penurunan dari saham Pegas. Jadi Pegas memang sempat turun di bawah garis EMA 50 tetapi selalu berhasil bertahan dan rebound. Dan setelah berhasil break dari garis EMA 150, Pegas langsung naik lumayan tinggi. Dan saat ini Pegas berada dekat dengan daerah resisten harga 1350. Jadi walaupun hari ini Pegas berhasil naik di atas harga 1350, masih belum kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Dan bisa kita lihat, sebelumnya juga saham Pegas masih gagal break dari resisten kuat ini. Jadi sebelumnya Pegas berhasil break dari garis EMA 150, tapi saat menyentuh resisten harga 1350, Pegas gagal break dan mulai turun kembali. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini bergerak sangat naik. Jadi sebelumnya jika kita lihat pada posisi ini sama-sama break, tapi garisnya kurang bagus apabila kita bandingkan dengan kenaikan saat ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga terlihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data pergerakan asing bisa kita lihat satu minggu ini memang terlihat asing melakukan distribusi. Tapi akumulasi hari ini lebih besar daripada distribusi 4 hari yang lalu. Dan apabila kita lihat 2 minggu terakhir ini, asing secara kesimpulannya masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Pegas di sekitar garis EMA 50 atau 150 ini, menurut saya saham Pegas masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi untuk break dari harga 1350 masih sangat besar, dan masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 1600. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan harga 1350 terkonfirmasi break, maka target berikutnya adalah di harga 1600. Sekaligus merupakan resisten berikutnya. Dan jika kita lihat trennya saat ini Pegas sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dan trennya sudah mulai bergerak naik dari akhir Maret sampai sekarang pergerakannya sudah mulai naik. Dan untuk harga sebelum COVID jika kita lihat sekitar harga 2000-an. Jadi Pegas untuk mencapai harga tersebut masih jauh jaraknya, kita harus
tunggu pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung analisa sekarang di sini pasti ke harga 2000, belum tentu. Karena kedepannya kita tidak bisa tahu pasti apa yang akan terjadi. Jadi kita harus fokus pelan-pelan, satu tahap dengan satu tahap. Saat ini yang harus di break harga 1600 dulu. Apabila harga 1600 berhasil di break, baru kita bisa tentukan target berikutnya. Apabila target di harga 1600 masih gagal di break Pegas masih akan bergerak sideways. Tapi apabila teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, hold saja saham ini. Karena saat ini, walaupun gagal break di harga 1600, peluang untuk turun kembali ke harga 1000 atau di bawah 1000 sepertinya masih sangat kecil. Jadi apabila teman-teman telah beli di sekitar harga di MA50, masih layak di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.